Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 38 melindungi rahasia kedokteran. Tetapi, apakah Anda tahu seberapa penting rahasia kedokteran bagi keselamatan Anda? Saya Novita Yudhana Ferdinand dengan NIM 231011050 dari kelas 2023B akan membahas pasal 38 ini secara tuntas. Rahasia kedokteran adalah prinsip penting dalam dunia medis yang mengacu pada kewajiban tenaga kesehatan termasuk dokter dalam menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh tentang pasien selama perawatan. Informasi rahasia kedokteran mencakup kondisi medis, riwayat kesehatan, hasil diagnosis, dan berbagai data pribadi lainnya yang bersifat sensitif. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 38 yang menegaskan bahwa seluruh tenaga medis wajib merahasiakan informasi pasien kecuali dalam kondisi tertentu seperti kepentingan hukum ataupun izin pasien. Contoh kasus kebocoran informasi pasien yaitu pada tahun 2022 di mana sebanyak 6 juta data medis pasien COVID-19 tersebar dari sistem Kementerian Kesehatan Indonesia. Data ini diunggah di suatu website yang melampirkan nama-nama pasien, rumah sakit, foto pasien, hasil diagnosis COVID-19, dan juga hasil pindai X-ray. Jika pasien memiliki kondisi medis tertentu yang sifatnya dirahasiakan dan jika diketahui publik akan membuat pasien dijauhi atau bahkan dipecat dari pekerjaannya, tentu hal ini akan merugikannya. Kemudian, foto medis yang kurang pantas juga dapat tersebar dan akan berdampak psikologis bagi pasien. Serta pasien diminta untuk membayar tebusan dari kebocoran data miliknya. Kasus ini menunjukkan seberapa pentingnya perlindungan terhadap rahasia kedokteran. Kebocoran data medis dapat merugikan pasien dan juga menghilangkan rasa percaya terhadap institusi kesehatan. Terdapat pengecualian terhadap rahasia kedokteran yang diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 38 Ayat 2, yang dimana rahasia kedokteran dapat dibuka atas kepentingan kesehatan pasien, atas permintaan aparat penegak hukum, dan juga atas persetujuan pasien atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Contohnya yaitu dalam kasus kematian tidak wajar, maka dokter diperbolehkan untuk memberikan informasi medis pasien kepada pihak berwenang untuk membantu penyelidikan. Terdapat sanksi atas kebocoran data yang diatur pada pasal 322 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja membocorkan rahasia yang wajib dijaganya karena profesinya, termasuk dokter, dapat dikenakan pidana paling lama 9 bulan atau denda. Ini berlaku juga untuk tenaga medis yang dengan sengaja membocorkan informasi pasiennya. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu peningkatan keamanan atas data digital, yang kedua, pelatihan tenaga medis mengenai etika rahasia kedokteran, yang ketiga, memberikan transparansi mengenai hak pasien, yang keempat, yaitu penegakan hukum yang lebih tegas, yang dimana pemerintah dapat menegakkan hukum mengenai pelanggaran rahasia kedokteran dengan lebih tegas. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak pasien dan juga perlindungan data medis miliknya. Dengan perlindungan yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih jelas, maka rahasia kedokteran dapat menjaga privasi data pasien dan dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi kesehatan. Dalam dunia kesehatan, menjaga rahasia pasien bukan hanya sekedar menjalani kewajiban, tetapi juga menjadi dasar atas kepercayaan pasien dan juga tenaga medis. Oleh karena itu, rahasia ini harus terus dilindungi dan dijaga. Sekian dari saya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.